MCU bagaikan raksasa yang mendominasi bioskop selama bertahun-tahun. Sejak diluncurkan pada 2008, MCU terus merajai box office, khususnya pada fase 1 sampai fase 3. Namun, memasuki fase 4, keadaan mulai berubah. Pandemi COVID-19 memang sempat menjadi batu sandungan, membuat banyak orang enggan pergi ke bioskop. Tapi, bukan itu satu-satunya alasan. Yang lebih mengkhawatirkan ada pada kualitas film dan serial MCU yang mulai menurun, mulai dari kualitas cerita sampai CGI. MCU Fase 4 sebenarnya dibuka dengan begitu kuat lewat perilisan serial WandaVision yang memiliki konsep unik, ditambah lagi dengan serial Loki yang membuka terjadinya konsep multiverse di MCU, dan bagaimana gemparnya penonton di bioskop karena Spider-Man No Way Home. Selain ketiga proyek tersebut, film dan series lainnya cenderung lebih mediocre, bahkan mengecewakan. Eternals 2021 menjadi film MCU pertama yang mendapatkan rating busuk di Rotten Tomatoes. Thor Love and Thunder dikritik karena terlalu konyol dan menyia-nyiakan Christian Bale. Belum lagi serial She-Hulk Attorney at Law yang konyol dan menghadirkan kualitas CGI yang buruk. Hal ini membuat banyak penggemar kecewa dan mulai meninggalkan MCU. Banyak fans yang menganggap Avengers Endgame adalah sebuah klimaks yang sempurna, mengingat ratusan karakter ditampilkan dengan megah sebagai konklusi Infinity Saga yang begitu epik, sehingga untuk fase-fase selanjutnya otomatis harus ada konflik yang lebih besar lagi dan lebih megah dari Infinity Saga. Dan baru-baru ini, melalui San Diego Comic-Con kemarin, Kevin Feige selaku Presiden Marvel mengumumkan proyek-proyek besar untuk fase 6 MCU, seperti film Captain America Brave New Worlds, Thunderbolts, Blade, Fantastic Four First Steps, Avengers Doomsday, dan Avengers Secret War. Dan yang paling menggemparkan adalah Robert Downey Jr. yang kembali ke MCU memerankan Dr. Doom sebagai big villain untuk Multiverse Saga. Ya, lagi-lagi fanservice dan fanservice. Setelah sebelumnya penggemar dipuaskan dengan fanservice di film Deadpool and Wolverine, dan kini Marvel menggait pemain lamanya untuk memerankan karakter lain. Seolah-olah fanservice adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan hype para penggemar. Kematian Tony Stark di ending Endgame sudah sangat epic sebagai closure untuk RDJ di semesta Marvel, meninggalkan legacy dan emosional tersendiri bagi para fans. Namun dengan kembalinya RDJ memerankan Dr. Doom, seolah menghancurkan legacy yang sudah ada sebelumnya. Memang semua menjadi mungkin sejak eksisnya konsep multiverse. Bisa saja Dr. Doom adalah varian Tony Stark dari alternative universe, tapi rasanya masih ada aktor lain yang lebih potensial untuk memerankan Dr. Doom. Begitulah pendapat sebagian fans yang kontra terhadap keputusan Kevin Feige. Sebagian fans lain tentu merasa senang dan setuju-setuju saja dengan RDJ sebagai Dr. Doom. Saya adalah salah satu orang yang sangat excited dengan comeback-nya RDJ, walaupun harus memerankan Dr. Doom. Sebenarnya yang patut disalahkan adalah Jonathan Majors yang terlibat kasus pidana, sehingga mengakibatkan batalnya Project Avengers The Kang Dynasty, yang berfokus pada Kang sebagai villain, yang diperankan oleh Jonathan Majors, namun menyalahkan juga tidak menyelesaikan masalah. Dan akhirnya Kevin Feige mengubah haluan saga multiverse dengan memperkenalkan villain baru, yaitu Dr. Doom. Jika melihat referensi komiknya, Tony Stark dan Dr. Doom punya ceritanya sendiri. Dalam komik Infamous Iron Man, setelah peristiwa Secret Wars, Tony Stark diceritakan menghilang, dan Doom mengambil alih peran sebagai Iron Man. Demi menebus kesalahannya, Victor Von Doom mengadopsi teknologi Stark dan memerangi kejahatan sebagai Iron Man yang baru. Dalam komik lain, yaitu What If Iron Man Demon in Armor, Tony Stark dan Dr. Van Doom adalah teman sekamar kuliah. Kemudian Doom memanfaatkan kecerdasan Stark untuk membuat alat canggih yang bisa membuka potensi manusia memiliki kemampuan telekinesis. Namun ternyata alat itu adalah alat untuk bertukar pikiran. Stark menjadi Doom, dan Doom menjadi Tony Stark. Pendekatan ini masuk akal, mengingat slogan yang dikatakan RDJ di Comic-Con adalah New Mask, Same Task. New Mask, Same Task. What can I tell you? I like playing complicated characters. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa kesamaan antara misi Tony dan tujuan Doom. Mungkin di filmnya nanti kita tidak akan pernah melihat wajah dari Dr. Doom, karena bagaimanapun Victor Von Doom bersembunyi di balik topeng dan tidak pernah menunjukkan wajahnya kepada siapapun setelah sebuah kecelakaan membuatnya tidak sempurna. Jadi kita mungkin tidak akan melihat Robert Downey Jr. tanpa topeng Dr. Doom-nya. Di sisi lain, Dr. Doom sangat berperan penting dalam alur cerita Doomsday dan Secret Wars. Pada San Diego Comic-Con kemarin, Kevin Feige juga mengumumkan proyek Avengers Doomsday 2026 dan Avengers Secret Wars 2027. Dan sangat masuk akal jika Dr. Doom yang menjadi big villain-nya. Dalam komik Secret Wars 1984, Doom mencuri kekuatan Beyonder, berubah menjadi God Emperor Doom. Alur cerita ini mengukuhkan Doom sebagai salah satu penjahat Marvel yang paling tangguh dan kompleks, yang mampu mencapai status seperti dewa.
Sedangkan dalam Ultimate Comic Doomsday, alur cerita berkisar pada peristiwa Incursion yang mengancam seluruh multiverse Marvel. Doom bersama Doctor Strange dan Molecule Man berhasil menyelamatkan fragmen realitas yang berbeda untuk menciptakan planet Battleworld, dengan Doom sebagai penguasanya. Peristiwa Incursion sendiri pernah di-reveal di post-credit scene film Doctor Strange Multiverse of Madness. Dan film Doctor Strange 3 akan menjadi setup yang cocok untuk film Avengers Doomsday dengan memperkenalkan peristiwa Incursion. Ultimate Comic Doomsday ini secara luas dianggap sebagai dasar untuk Avengers Doomsday MCU. Kevin Feige juga mengonfirmasi bahwa film Fantastic Four yang sekarang secara resmi berjudul Fantastic Four First Steps akan mengambil latar di tahun 60-an dengan tema retro-futuristik. Cuplikan adegan yang diputar di konvensi tersebut termasuk cuplikan Galactus yang diperankan Ralph Ineson. Dr. Doom juga dikabarkan akan memulai debutnya di waralaba MCU dalam Fantastic Four, First Steps, walaupun belum ada konfirmasi resmi tentang keterlibatan Doom dalam film tersebut. Namun jika benar, Dr. Doom seharusnya bukan menjadi villain utama di film Fantastic Four tersebut, dan lebih cocok diperkenalkan di ending atau post-credit scene. Seperti halnya post-credit scene pada film The Avengers yang menunjukkan Thanos sebagai big villain Infinity Saga. Fantastic Four First Steps ditetapkan berada di Alternative Universe. Ini menghadirkan kesempatan unik untuk memperkenalkan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom dalam garis waktu alternatif ini. Dengan melakukan itu, MCU dapat dengan cerdik mengaitkan kemiripan Doom dengan Tony Stark dengan kekhasan multiverse. So, semoga kembalinya Robert Downey Jr. bukan hanya sekedar fanservice semata dan bisa mengembalikan era jayanya MCU. Hal tersebut bukan tidak mungkin mengingat Kevin Feige yang juga meng-hire kembali Russo Brothers sebagai sutradara untuk film Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Sebagaimana yang kita tahu, Russo Brothers berhasil dengan film-film MCU-nya seperti Captain America The Winter Soldier 2014, Captain America Civil War 2016. Dan dua film yang sukses besar di pasar global yaitu Avengers Infinity War 2018 dan Avengers Endgame 2019. Kevin Feige juga memperkenalkan beberapa proyek untuk fase 6 MCU. Setelah mengungkapkan trailer perdananya yang penuh dengan karakter dan detail baru, di Comic-Con 2024 memberikan update terbaru seputar karakter yang akan diperankan oleh Giancarlo Esposito di Brave New World. Giancarlo Esposito tidak akan memerankan George Washington Bridge, melainkan berperan sebagai Sidewinder. I am the king of the Serpent Society, Sidewinder! Di buku komik, ia adalah pemimpin Serpent Society, organisasi khusus yang terdiri dari para supervillain bertema ular. Namun, bila dilihat dari trailernya, sepertinya Sidewinder di MCU akan berbeda dari yang ada di buku komik. Selain itu, Brave New World adalah proyek MCU lainnya yang akhirnya memberi closure seputar akhir plot Eternals, membahas bangkai salah satu Celestial di bumi yang mengandung adamantium. Tampaknya, bangkai Celestial ini menjadi penyebab dari konflik utama film Brave New World yang akan rilis tanggal 14 Februari 2025. Selain itu, para pemeran untuk film Thunderbolts juga hadir, dan David Harbour tampil dengan kostum Red Guardian-nya. Thunderbolts menjadi film superhero yang akan menutup fase 5 dari Marvel Cinematic Universe. Thunderbolts dijadwalkan tayang di bioskop pada 2 Mei 2025 mendatang. Pemeran Fantastic Four dari Marvel Studios juga hadir di panggung San Diego Comic-Con, mengungkapkan judul resmi dari filmnya The Fantastic Four, First Steps. Bersama 4 aktor utamanya, sutradara Matt Shakman membahas lebih lanjut bagaimana filmnya akan berlatar di tahun 60-an dengan tema retro-futuristik di sebuah alternative universe. Dengan telah terbukanya pintu multiverse dan kedatangan Deadpool serta Wolverine ke MCU, tidak mengherankan bila tim Fantastic Four ini juga berasal dari Earth lain. Panel ini juga menghadirkan replika dari Fantastic Car, mobil futuristik pertama dari masa lalu yang nantinya akan muncul di filmnya. Selain keempat pemeran karakter utama, Ralph Ineson yang akan menjadi villain utama lawan geng Fantastic Four, yaitu Galactus, juga diperkenalkan. Fantastic Four First Steps dijadwalkan tayang di bioskop pada 2 Mei 2025 mendatang. So, bagaimana menurut kalian mengenai proyek-proyek Marvel Cinematic Universe ke depannya? Share pendapat kalian di kolom komentar. Semoga dengan pengumuman proyek terbarunya bisa mengembalikan kembali hype dan kejayaan MCU. Like dan subscribe ke channel ini untuk mendapat update video lainnya. Portal Cinema out and see you on the next video.